Walau di perkotaan, bus dan kereta api menjadi andalan untuk berpergian. Berbeda cerita dengan saudara kita yang ada di daerah kepulauan. Untuk itu, beta sekarang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai wilayah kepulauan, bagaimana ya masyarakat di sini bermobilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ikuti perjalanan bersama saya Devi hanya di Jelajah Moda. Dari sekitar 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, sebanyak 609 pulau berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis tersebut menjadikan transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, serta menjaga keberlanjutan perekonomian di tiap pulau. Nah, ini dia Pelabuhan Tenau Kupang. Bisa dibilang pelabuhan ini jadi salah satu pintu utama mobilitas di Nusa Tenggara Timur, di mana berbagai kapal bersandar untuk mengangkut penumpang maupun barang ke berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia, termasuk kapal-kapal perintis. Kapal perintis merupakan layanan transportasi bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Kehadirannya bertujuan menjamin keterhubungan, terutama pada daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan wilayah yang belum terlayani oleh pelayaran komersial. Selain kapal perintis, terdapat 2 layanan angkutan laut penumpang bersubsidi lain yang melayani masyarakat, yaitu kapal PSO dan kapal Rede. Di belakang saya adalah proses debarkasi dari kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55. Kapal ini memiliki kapasitas angkut sekitar 280 penumpang. Dengan tarif mulai dari 20.000 saja, kapal ini memulai perjalanan dari Bima, Nusa Tenggara Barat sampai ke Kupang selama sekitar 9 hari untuk menghantarkan masyarakat bermobilitas di wilayah kepulauan. Setelah kapal bersandar, pelabuhan pun kembali dipenuhi dengan beragam aktivitas. Ada keluarga yang saling bertemu kembali, maupun masyarakat yang datang untuk berbagai keperluan seperti bekerja atau berdagang. Ini menunjukkan kapal perintis menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas dan menggerakkan aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan. Setelah lebih dari 1 dekade beroperasi, sebanyak lebih dari 8 juta penumpang tercatat telah memanfaatkan kapal perintis. Pada tahun 2026, kapal perintis melayani di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Pertama, dia sangat membantu sekali dari segi transportasi, pembiayaan dari tidak termakan banyak biaya, waktunya. Kalau kita nyebrang dari Solor mau ke Kupang, berarti dulu butuh waktunya sehari. Kalau dengan adanya perintis, kita langsung naik saja di Solor tuh, langsung ke Kupang sini. Untuk melayani jarak lintasan yang lebih panjang dan menghubungkan antar pulau utama, pemerintah juga memberikan subsidi angkutan laut melalui skema PSO yang saat ini penugasannya dilaksanakan oleh PT Pelni. Bagi masyarakat kepulauan, selain mengantarkan penumpang, angkutan laut juga menjadi jalur distribusi utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Beras, minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dikirim melalui Pelabuhan Tenau sebelum diberangkatkan ke pulau-pulau tujuan. Sementara untuk trayek yang lebih panjang dan muatan yang lebih besar, pemerintah juga menghadirkan subsidi dalam layanan khusus kapal barang perintis. Layanan angkutan laut perintis ini pun terus dimanfaatkan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik ke berbagai wilayah kepulauan. Salah satu yang memanfaatkannya adalah Pak Rudi, pemilik toko sembako yang setiap harinya melayani pesanan hingga ke berbagai pulau sekitar. Pembeli saya dari Kepulauan Sabu, Kepulauan Rote, terus dari Kepulauan Ambon juga ada. Biasanya kalau dari kepulauan mereka memesan barang ke kita. Terus saya memberikan pelayanan mengirimkan sampai ke kapal. Jadi kalau nggak ada kapal, saya ambil contoh kalau musim angin barat, di mana kapal nggak jalan. Kalau kapal nggak jalan,
otomatis di daerah yang contoh di Sabu, di Rote, di Ambon, mereka kekurangan barang dan itu harganya betul-betul mereka naiknya banyak sekali dan itu menyebabkan kelangkaan ya mungkin ya di sana. Jadi kapal ini mungkin kalau bisa lancar mungkin membantu sekali untuk pengadaan barang di sana di tempat tujuan. Perjalanan tidak berhenti hanya di pelabuhan. Di Nusa Tenggara Timur, konektivitas berlanjut melalui layanan bus perintis yang menjangkau wilayah-wilayah dengan akses transportasi yang masih terbatas. Saya pun jadi penasaran, seperti apa ya layanan bus perintis yang beroperasi di pulau ini? Untuk mencari tahu, mari kita memulai perjalanan dari terminal tipe A Bimoku. Selain menjadi titik keberangkatan bus perintis, terminal tipe A paling selatan di Indonesia ini juga melayani bus AKDP dan bus ALBN menuju Timor Leste. Jadi di terminal tipe A Bimoku ini bus-bus perintis akan berangkat. Salah satunya adalah bus perintis yang akan saya coba hari ini ke Manubelon di Kabupaten Kupang. Jaraknya sekitar 260 km, mungkin kayak dari Jakarta ke Brebes gitu kali ya. Pak, kira-kira berapa lama ya untuk sampai Manubelon? Sekitar 7 jam. 7 jam, wah jauh juga ternyata. Saya ikut ya Pak. Perjalanan pun dimulai. Perlahan bus mulai meninggalkan kota Kupang dan membawa saya menyusuri daratan Pulau Timor ini. Rute yang dilalui pun tidaklah mudah. Mulai dari jalan berkelok hingga tanjakan yang curam menjadi tantangan tersendiri pada layanan bus perintis ini. Meskipun harus melayani trayek panjang dan medan yang menantang, bus perintis tetap beroperasi rutin. Melalui subsidi dari Kementerian Perhubungan, masyarakat bisa berpergian dengan tarif terjangkau. Kehadiran bus perintis pun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan masyarakat untuk pergi bekerja, sekolah, hingga mengakses fasilitas kesehatan. Di Nusa Tenggara Timur sendiri terdapat 36 trayek angkutan bus perintis yang dioperasikan oleh 2 operator berbeda. Nah, ternyata di tengah perjalanan saya bertemu dengan Ibu Sabrina yang memanfaatkan bus ini untuk pulang dan pergi bekerja setiap hari. Naik ini biasanya naik apa? Biasanya bus juga, tapi Damri. Terus kan ada emang ada angkutan umum lainnya kayak pick up gitu juga ada sih. Jadi emang nyaman, aman, terus efisiensi waktunya. Cerita yang saya dapatkan di Kupang menjadi cerminan bahwa ketika akses transportasi tersedia, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan dasar, bekerja, hingga mengembangkan usahanya. Kehadiran layanan transportasi turut memperkuat perekonomian daerah dan keterhubungan antar wilayah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Dari jelajah kali ini saya menyadari, sarana transportasi tak hanya membawa orang sampai ke tujuan, tetapi juga mampu memberikan dampak yang terus menggerakkan kehidupan masyarakat.